Gorila adalah primata terbesar di bumi dan beratnya lebih dari 200 kg, sama dengan harimau dewasa. Mereka jugalah sangat kuat dan tidak seperti kita. Lengan mereka lebih panjang dan lebih berotot daripada kaki mereka. Nyatanya mereka 6 kali lebih kuat dari manusia. Mereka cenderung hidup dalam pasukan dan pimpinannya disebut sebagai silverback atau punggung perak. Gorila cenderung hidup 35 hingga 40 tahun di alam liar. Gorila termasuk dalam kategori hewan yang disebut primata, tapi gorila bukanlah monyet. Mereka adalah kera yang merupakan keluarga yang mencakup simpanse, orangutan, owa, dan manusia. Ingin tahu cara cepat mengetahui perbedaannya? Kebanyakan monyet punya ekor, tapi seperti kita, gorila tidak. Mereka juga lebih besar dan lebih pintar daripada monyet. Gorila hanya ditemukan di Afrika. Habitat alami gorila meliputi hutan tropis atau subtropis di Afrika Sub-Sahara. Meskipun wilayah jelajahnya mencakup sebagian kecil wilayah Afrika Sub-Sahara, gorila mencakup berbagai ketinggian. Gorila gunung mendiami hutan awan pegunungan Albertine Reef di gunung berapi Virunga dengan ketinggian berkisar antara 2.200 hingga 4.300 meter. Gorila daratan rendah hidup di hutan lebat dan rawa-rawa dataran rendah, serta rawa-rawa dengan permukaan air laut. Gorila dataran rendah bagian barat hidup di negara-negara Afrika Barat Tengah, dan gorila dataran rendah bagian timur tinggal di Republik Demokratik Kongo dekat perbatasan dengan Rwanda, di mana gorila gunung yang bulunya lebih tebal berwarna gelap dan gorila dataran rendah yang lebih ramping dan warnanya lebih keabu-abuan. Kedua spesies ini sebagian besar hidup di hutan lebat, namun sebenarnya mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di tanah, meskipun merupakan pemanjat yang ulung. Gorila punggung perak disebut demikian karena rambut punggungnya yang berwarna abu-abu keperakan adalah pemimpin laki-laki dari geng atau pasukan yang terdiri dari kelompok keluarga yang bersatu padu. Biasanya hanya ada satu punggung perak bersama dengan beberapa betina dan anak-anak. Betina cenderung hanya memiliki satu bayi dalam satu waktu, dan gorila muda sangat bergantung pada ibu mereka selama 6 tahun pertama, di mana kehidupan mereka sambil mempelajari kehidupan di hutan. Laki-laki menjadi dewasa pada usia sekitar 8 tahun, tetapi bulu keabu-abuan di punggungnya belumlah tumbuh sehingga disebut punggung hitam. Pada usia sekitar 13 tahun mereka menjadi silverback yang siap mempertahankan pasukan mereka dari penyusup. Jadi seberapa berbahayanya mereka? Meskipun mereka kuat dan gigi taringnya panjang, dengan gorila ini lebih sering tentang intimidasi daripada pertarungan fisik. Mereka ingin menunjukkan betapa kuatnya mereka, memukuli dada mereka untuk menegaskan otoritas mereka. Kadang-kadang mereka memang saling menyerang dan dapat menimbulkan cedera serius satu sama lain. Terkadang pula mereka bahkan bertarung sampai mati. Namun sangat sedikit manusia yang pernah diserang, jadi kenyataannya mereka jauh lebih lembut dari yang terlihat. Tapi jangan salah paham ya, ketika berbicara tentang santapan gorila, gorila liar tidak memakan pisang yang bahkan bukan pisang asli Afrika. Dan meskipun beberapa gorila memang memakan buah, mereka kebanyakan memakan tumbuhan seperti daun pucuk dan empulur. Mereka jelas merupakan hewan yang sangat cerdas. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sekitar 25 vokalisasi gorila yang mereka gunakan untuk mengobrol, dan beberapa gorila di penangkaran bahkan telah diajari suatu bentuk bahasa isyarat. Ini semua menunjukkan bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan kita, dan kesamaannya tidak hanya sampai di situ saja. Mereka memiliki 32 gigi di rahangnya yang sama dengan manusia, dan bahkan memiliki sidik jari yang unik juga. Sebenarnya mereka membagikan 97 DNA mereka kepada kita. Ada banyak ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka, seperti perburuan liar, perusakan habitat, dan penyakit yang mengancam kelangsungan spesies tersebut, dan mereka hampir punah. Yang lebih buruk lagi, karena mereka sangat dekat dengan kita, berarti mereka beresiko besar tertular penyakit manusia. Namun, upaya konservasi telah berhasil di beberapa wilayah tempat mereka tinggal.
Mari kita lakukan apa yang kita bisa untuk memastikan masa depan yang lebih aman bagi para raksasa yang baik hati ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan diskusi di kolom komentar. Semoga setelah menonton video ini, wawasan teman-teman menjadi bertambah, juga semakin mencintai dan menjaga alam beserta seisinya. Jika kamu suka video ini, klik like, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.